sahabat hikmah, semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan keberkahan ya. Sahabat hikmah, pernah dengar nggak Kapadokia? Kapadokia merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Turki. Tempat wisata ini tepatnya berada di daerah kuno Anatolia Timur yang terletak di utara Gunung Taurus. Kapadokia disebut-sebut sebagai tempat yang romantis loh untuk berbulan madu. Yang terkenal dari tempat wisata ini yaitu pemandangan bebatuan dari gunung berapi dan wisata balon udara. Wisata balon udara yang ada di Kapadokia menjadi daya tarik yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Dengan menaiki balon udara saat matahari terbit, para wisatawan dapat menikmati keindahan batuan vulkanistik dari ketinggian mencapai 40 meter. Sementara itu, memandang balon udara warna-warni di udara juga merupakan pemandangan yang menarik ya. Sahabat hikmah, balon memang sepertinya identik dengan kesenangan ya. Karena balon biasanya dipakai sebagai dekorasi pesta atau sebagai mainan bagi anak-anak. Untuk mainan anak-anak sendiri, balon dapat dimainkan dengan berbagai cara yang menarik. Misalnya mainan yang dijual oleh Pananang. Di tangan Pananang, balon dapat dijadikan aneka bentuk mainan. Ada roket balon, yoyo balon, dan Apollo. Pertama-tama saya awal dagang itu dagang poster, Bu. Poster. Zamannya poster Teletubbies. Mainan saya langganan beli mainan keletekan ya dari buatan Jawa tuh di Pulau Gadung dikirim. Saya belajar dari teman-teman karena saya lingkungan teman saya itu teman pedagang semua, Bu. Saya belajar ke rumahnya, saya belajar berguru gitu. Pananang biasanya tidak membawa mainan buatannya dalam jumlah banyak. Ia akan langsung membuat mainan dagangannya di lokasi berjualan. Untuk menghindari balon bocor tak lama setelah pelanggannya membeli. Mainan yang Pananang buat memang cukup sederhana dalam cara pembuatan. Untuk membuat yoyo balon, cukup memasukkan air ke dalam balon dalam jumlah tidak terlalu banyak, atau sekitar 1/4 isi balon. Kemudian ikat balon sebatas yang sudah diisi air. Lalu bagian balon yang tersisa digunakan untuk melapisi bagian balon yang diisi air, hingga 2 lapisan. Dengan demikian, bagian yang terisi air menjadi lebih aman karena dilapisi sebanyak 3 lapis. Kemudian balon berisi air ini diberi karet agar dapat dimainkan seperti yoyo. Mainan yang kedua adalah roket balon. Dinamakan roket balon mungkin karena mirip dengan roket luar angkasa. Cara membuat roket balon juga sederhana. Cukup dengan balon berbentuk panjang yang dipompa, kemudian diberi ujung runcing dari kertas. Lalu dimasukkan ke dalam plastik. Cara memainkannya dengan mendorongnya keluar dari plastik dengan satu hentakan. Dengan begitu, balon akan terpental keluar seperti roket. Nah, mainan yang satu ini disebut balon Apollo. Membuatnya juga mudah, hanya saja butuh bahan tambahan lain selain balon. Pertama, tiup balon kecil berbentuk seperti sosis, kemudian masukkan ke dalam plastik panjang. Selanjutnya, masukkan air yang sudah diberi pewarna ke dalam plastik berisi balon tadi. Lalu ikat kuat ujungnya. Nah, balon akan bergerak mengikuti air. Entah mengapa diberi nama Apollo, karena sepertinya tidak begitu mirip dengan pesawat Apollo ya. Akan tetapi namanya juga dunia anak-anak, dunia yang penuh imajinasi. Jadi rasanya sah-sah saja jika memberi nama apapun untuk mainan. Mainan tradisional. Kenapa? Karena bisa main rame-rame. Kalau game mainnya sendirian, nggak sama teman-teman. Dua tahun belakangan ini, Pananang biasa menjual dagangannya di sebuah taman di kawasan Depok, Jawa Barat. Kalau sebelum corona saya kalau ada event-event saya lumayan dagang, Bu. Kalau ada acara manasik, acara ulang tahun Kota Depok atau Hari Kartini gitu. Ya, bahasa Palam lumayan penghasilan saya, Bu. Sejak corona agak turun, Bu, jauh. Daya beli berkurang, kan banyak yang
di PHK ya, nggak ada acara-acara, kan banyak larangan, Bu. Tentu ada perbedaan penghasilan antara berdagang saat event-event besar atau pasar malam dengan hanya menunggu pelanggan di taman. Hasil yang didapat dari berjualan di taman hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Pak Nanang berkecil hati. Yang penting sehat, namanya rezeki bukan duit aja, kita dikasih sehat juga termasuk rezeki. Rezeki memang tak melulu berupa materi. Kesehatan juga sebenarnya adalah rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma oleh Allah Ta'ala. Maka sudah selayaknya kita bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya tersebut. Setiap hari, Pak Nanang menjual mainan dagangannya sejak pagi hingga sore hari. Ada kalanya dagangan Pak Nanang tidak laku terjual sama sekali. Misalnya saat musim hujan. Pernah, ya waktu dagang lagi hujan, Bu, dari pagi saya terpaksa menyumbang sama teman. Inilah salah satu alasan Pak Nanang tidak membawa terlalu banyak dagangan dan memilih membuat di lokasi sesuai banyaknya pembeli. Hal ini agar pembeli tidak kecewa karena mainan yang mereka beli cepat rusak. Mengingat balon sangat mudah pecah atau kempes jika dipakai. Dengan demikian, Pak Nanang juga dapat menghemat bahan baku untuk membuat balon. Selain menjaga kepuasan pembeli, Pak Nanang juga tak pernah lupa melaksanakan sholat duha sebelum berangkat berjualan. Sholat duha adalah sholat sunnah yang sangat baik untuk diamalkan dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Hakim dan juga At-Tabrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, yakni sholat duha. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Alhamdulillah sholat 5 waktu saya nggak pernah tinggal, sholat sunnah, sholat wajib. Sholat sunnah cuma sholat itu doang, sholat duha, Bu, pagi. Ya untuk kita, biar kita minta rezeki sama Allah, biar lancar, kasih kesehatan. Sejak istrinya meninggal dunia belasan tahun silam, Pak Nanang memilih untuk hidup sendiri di rumah kontrakannya yang sederhana, tak begitu jauh dari lokasi ia berjualan. Hidup sendirian dan dalam kondisi yang mungkin juga kekurangan, tentu sebagai manusia Pak Nanang pernah mengalami saat-saat yang buruk. Ketika lelah menyapa dan perasaan sedang tak karuan, Pak Nanang tetap bersabar dan terus berpikir positif. Tak lupa juga berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memotivasi, mensupport diri kita sendiri, Bu. Itu apa kata hati nurani kita, bukan kata orang lain. Ibadah ya ngaji, kalau ada pengajian baca Yasin, malam Jumat ngobrol-ngobrol aja kita. Yang ada kegiatan positif lah gitu. Allah memerintahkan kita agar bersabar dalam meminta pertolongan darinya. Dengan bersabar, segala permasalahan hidup yang dihadapi akan lebih terasa ringan. Berpeganglah pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kesabaran dan kegigihan Pak Nanang bisa kita teladani ya sahabat. Eits, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan belajar dari Pak De Broto. Tetap di Hikmah ya sahabat. Kita kembali lagi di program Hikmah ya sahabat. Allah Sang Maha Kuasa telah memberikan takdir terbaik untuk semua hambanya. Ada saudara-saudara kita yang termasuk insan berkebutuhan khusus.
Namun, apapun kondisinya, sebagai orang beriman, kita harus menjadi sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat untuk sesama. Nilai inilah yang dari dulu selalu dijalankan oleh Pak De Broto. Pak De Broto lahir di Jawa Tengah 62 tahun yang lalu. Beliau terlahir dengan satu kaki sehingga harus menggunakan tongkat. Meski demikian, Pak De Broto tidak pernah merasa minder ataupun putus asa. Dukungan istri dan keluarga juga menjadi penyemangatnya. Contohnya Pak De dulu juga sempat sih hidup di jalanan. Tapi hati kecil saya sebenarnya memberontak. Tapi saya memohon sama Allah, sampai kapan aku hidup begini? Kalau saya nanti bisa beli tanah walaupun tidak luas atau punya tempat sendiri, saya akan mendirikan yayasan khusus disabilitas. Karena sayang ilmu saya kalau nggak saya bagikan teman-teman yang masih terpuruk, yang kadang-kadang orang tuanya itu nggak support sama anak-anaknya. Menjadi seorang penyandang disabilitas tidak pernah menyurutkan semangat Pak De Broto dalam berikhtiar mencari rezeki. Di saat maraknya tanaman hias seperti sekarang, ia pun ikut terjun menjual tanaman hias. Dari lahan di sebelah tempat tinggalnya di Labansari, Cikarang Timur, Jawa Barat, Pak De Broto ikut meramaikan pasar tanaman hias. Tanaman-tanaman ini beliau pasarkan melalui media sosial. Memang alasan Pak De Broto menjual tanaman hias adalah sebagai mata pencaharian. Namun bukan hanya untuk keuntungan pribadinya semata. Pak De Broto menjalankan bisnis tanaman hias ini juga supaya insan berkebutuhan khusus binaannya dapat tetap memiliki penghasilan. Ya, Pak De Broto memang seorang aktivis dan penggerak orang-orang penyandang disabilitas. Bukan hanya tanaman hias, Pak De Broto juga menjual media tanaman hasil racikannya. Pak De mengajarkan cara membuat media tanam kepada para insan berkebutuhan khusus yang tergabung dalam yayasan binaannya. Pertama, sampah bakar dicampur dengan pupuk kandang dari kotoran kambing. Kemudian siapkan sekam yang sudah dibakar. Sekam dan pupuk ini kemudian diaduk sampai bercampur dengan baik. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam kantung poli. Nah, sekarang tinggal masukkan bibit tanaman hias yang diinginkan. Setelah selesai, bibit tanaman hias diletakkan di tempat yang terkena matahari, lalu dirawat dengan baik. Pak De Broto memang lihai ya melihat peluang. Selain tanaman hias, Pak De Broto juga menanam beberapa jenis tumbuhan seperti jahe dan cabai. Alhamdulillah, kemarin waktu lagi pandemi itu lagi kenceng-kencengnya jahe merah itu selalu membawa berkah di masa pandemi kemarin. Tapi berhubung sekarang sudah agak lemah, akhirnya yang sekarang ini menanam bunga hias. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Memiliki kekurangan fisik tidak menjadi penghalang Pak De Broto untuk melakukan banyak hal. Berbagai keterampilan yang ia miliki pun tak segan ia bagi dengan sesama penyandang disabilitas lainnya. Namun, beliau harus menghadapi banyak hal ketika mengajak para penyandang disabilitas di wilayah tempat tinggalnya untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan. Saya keliling, satu desa itu keliling. Jadi setiap hari, oh ini ada lihat anak tunarungu, oh ini lihat tunanetra, oh ini lihat tunadaksa. Maksud saya itu supaya kamu ini jangan sampai terpuruk lah intinya. Kadang-kadang orang tuanya juga kurang support. Kalau diajak keterampilan, diajak kegiatan-kegiatan tuh dianggap dimanfaatin aja. Tapi alhamdulillah
Sekarang sudah pada memahami, tapi harus sabar. Tapi kini usahanya tidak sia-sia. Hampir 70% dari penyandang disabilitas di wilayah tempat tinggalnya bergabung menjadi binaan Pade Broto. Dan lebih dari setengahnya sudah mampu hidup mandiri, seperti Ibu Caci. Saya tadinya kan normal, sekarang punya kecelakaan, lagi naik motor. Terusan saya masuk di disabilitas tahun 2017, ikut dipanggil sama Yayasan Cahaya Mulia. Terusan saya ikut kursus. Setiap ada apa-apa pasti ada panggilan gitu. Misalnya kalau misalnya ada menjahit ikut gitu. Sempat terpuruk selama beberapa saat hingga akhirnya Ibu Caci bertemu dengan Pade Broto dan bergabung menjadi binaannya. Bu Caci kemudian belajar menjahit hingga akhirnya mampu mencari nafkah dengan keterampilan barunya ini. Ya alhamdulillah menjahit, tadi juga saya latihan megang lagi tuh. Menjahit alhamdulillah, kalau misalnya di rumah itu ada yang mermak. Yang itu suami saya, jadi alhamdulillah suami saya megang, saya ikut megang juga gitu kalau ada yang mermak gitu. Para penjahit disabilitas yang menjadi binaan Pade Broto juga kerap dipercaya untuk mengerjakan orderan jahitan dalam jumlah banyak loh. Misalnya untuk membuat masker atau bantal karakter ini. Pak D, alhamdulillah juga walaupun punya keterbatasan kaki, ini bukan halangan, tapi untuk menambah penyemangat kita. Walaupun kita punya keterbatasan, kami mampu dan bisa dengan keterbatasan yang kami miliki. Sahabat hikmah, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama ialah seorang muslim belajar suatu ilmu, kemudian mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat kita pahami, jika seorang muslim memiliki ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, alangkah baiknya jika ilmu tersebut dibagikan kepada orang lain. Sebagaimana halnya Pade Broto yang tak segan berbagi ilmu yang dimilikinya pada para penyandang disabilitas agar kehidupan mereka kelak lebih baik. Ya, keterbatasan fisik bukan halangan untuk selalu berbuat kebaikan. Sahabat tentu masih ingat kan kisah Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu sahabat Rasulullah yang juga muazin Masjid Nabawi. Abdullah bin Ummi Maktum buta sejak kecil. Namun ia tetap sabar dan menjalani hidupnya penuh dengan kebermanfaatan. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Masya Allah. Sahabat hikmah, berbuat baik akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Melakukan perbuatan baik akan membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Berbuat baik bisa juga diartikan sebagai satu langkah lebih dekat untuk meraih rahmat Allah. Demikianlah tayangan hikmah kali ini. Semoga sahabat bisa mengambil hikmah terbaik dari kegigihan Pak Nanang dan juga Pak De Broto yang menginspirasi. Menggali hikmah, menuai berkah.